Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu ingatkan kembali, bagi yang belum mengisi link presensi, silakan isi link terlebih dahulu. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang laju reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Yang mana tujuannya Ibu harapkan kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan baik dan benar. Yang mana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat mengetahui bagaimana cara mempercepat suatu pekerjaan atau yang berhubungan tentang reaksi, khususnya dalam bidang industri. Di sini, Ibu telah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Pembagian kelompok ini bertujuan nanti kalau ada tugas kelompok, silakan kalian hubungi masing-masing anggota kelompok kalian. Di sini, Ibu telah menampilkan 2 buah gambar. Gambar pertama itu tentang pembakaran kayu. Terus, gambar kedua adalah besi berkarat. Nah, hubungannya tentang materi kita pada hari ini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada suatu reaksi kimia yang berjalan dengan cepat dan ada pula yang dengan lambat. Kecepatan proses reaksi kimia berlangsung inilah yang kemudian dinamakan laju reaksi kimia. Nah, di sini Ibu telah menuliskan rumusan masalah bagaimana pengaruh konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis pada laju reaksi. Silakan kalian jawab hipotesisnya bersama dengan anggota kelompok kalian yang lain. Ibu beri waktu 5 menit dan tuliskan jawabannya pada LKPD yang telah Ibu kirimkan. Kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, ada konsentrasi reaksi. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan ke kalian, pernahkah kalian berenang di kolam renang umum? Pasti pernah kan ya? Kemudian, apakah yang kalian rasakan selesai berenang? Apakah kulit kalian terasa kering dan kusam? Ya, biasanya kan kalau kita habis berenang, kulit kita terasa kering. Ternyata hal itu disebabkan karena kolam renang yang kalian gunakan menggunakan kaporit. Nah, kaporit itu adalah kalsium hipoklorit atau senyawa kimia dengan rumus CaClO2. Nah, senyawa ini digunakan untuk menjernihkan air. Sebelum menggunakan kaporit, air yang terdapat pada kolam renang itu keruh dan kotor, seperti di gambar yang telah Ibu tampilkan. Nah, tetapi setelah ditambahkan kaporit, air tersebut menjadi jernih. Ternyata, semakin banyak kaporit yang digunakan, maka akan semakin jernih pula air kolam tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa suatu reaksi berlangsung lebih cepat apabila konsentrasi reaksi diperbesar. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tumbukan bahwa semakin besar konsentrasi, semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi. Kemudian, yang kedua yaitu luas permukaan sentuh. Nah, di sini bisa kalian lihat, Ibu telah menampilkan gambar api unggun. Tahukah kalian mengapa kayu bakar selalu dibelah terlebih dahulu sebelum digunakan? Ayo, kenapa? Nah, pada kayu yang dipotong-potong itu lebih cepat terjadi reaksi pemanasan, dan apabila tidak dipotong-potong atau masih dalam ukuran besar-besar, itu reaksi pemanasannya lebih lambat. Nah, ukuran potongan kayu tersebut hanyalah sebuah analogi dari partikel-partikel reaksi kimia yang mempengaruhi cepat dan lambatnya reaksi kimia yang terjadi. Di sini bisa kalian lihat dari gambar yang telah Ibu tampilkan. Di sini ada yang partikel besar dan partikel yang kecil-kecil. Partikel kecil itu memiliki luas permukaan sentuh yang lebih banyak. Sehingga dengan menggunakan teori tumbukan dapat dijelaskan bahwa semakin besar permukaan sentuh, maka semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi. Maka laju reaksinya pun akan semakin cepat.
Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga itu adalah suhu. Di sini Ibu telah menampilkan gambar memasak air. Nah, ternyata ketika memasak air dengan penggunaan api besar, air akan cepat mendidih. Sebaliknya, api kecil mengakibatkan lambatnya air mendidih. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, hal ini karena naiknya suhu, maka pergerakan partikel-partikel air makin cepat sehingga banyak terjadi tumbukan antar partikel air tersebut. Hal tersebut menyebabkan air menjadi cepat mendidih. Nah, di sini juga Ibu telah menampilkan partikel-partikel kimia yang dipengaruhi oleh suhu. Di sini ada yang suhunya tinggi dan ada yang suhunya rendah. Sudah jelas sekali bahwa tumbukan yang terjadi pada suhu tinggi itu lebih banyak terjadi daripada suhu rendah. Dengan melihat gambar tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu gas yang berada dalam suhu rendah, molekul-molekul mempunyai energi kinetik lebih kecil daripada energi aktivasi. Sedangkan gas yang berada dalam suhu lebih tinggi, molekul-molekulnya mempunyai energi kinetik lebih besar daripada energi aktivasi. Jadi, pada suhu yang tinggi, laju reaksi akan menjadi lebih besar. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi keempat itu adalah katalis. Katalis dapat mempercepat laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan kekal dalam reaksi tersebut. Pada gambar yang telah Ibu tampilkan di sini, ada energi aktivasi tanpa katalis dan ada energi aktivasi dengan katalis. Sangat jelas di gambar tersebut menunjukkan bahwa energi aktivasi dengan katalis itu laju reaksinya lebih cepat daripada energi aktivasi tanpa katalis. Katalis sendiri itu terbagi menjadi dua, ada katalis homogen dan katalis heterogen. Nah, karena kalian sudah menuliskan hipotesis kalian di awal tadi, sekarang Ibu minta kalian menuliskan kesesuaian hipotesis yang telah kalian buat dengan penjelasan yang telah Ibu terangkan tadi. Sekarang Ibu berikan kesimpulan, yang mana selain bergantung pada jenis zat yang bereaksi, laju reaksi ternyata juga dipengaruhi oleh 4 hal. Pertama ada konsentrasi reaksi, kedua luas permukaan sentuh, ketiga suhu, dan keempat katalis. Kalian juga boleh menuliskan pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti akan Ibu jawab di video selanjutnya. Di sini Ibu telah membuatkan tugas kelompok. Jadi silakan kalian nanti diskusikan atau koordinasikan bersama anggota kelompok kalian yang telah Ibu tentukan sebelumnya. Tugasnya adalah membuat video percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, download LKPD yang telah Ibu bagikan. Kedua, baca tahap orientation dengan baik. Ketiga, isi hipotesis dari rumusan masalah yang ada. Apabila kalian sudah menuliskannya tadi, maka boleh kalian ikuti langkah selanjutnya. Keempat, lakukan percobaan dengan baik berdasarkan alat, bahan, dan cara kerja yang telah Ibu tuliskan pada LKPD. Kelima, tulis hasil pengamatan yang kalian dapat pada kolom yang telah tersedia. Yang keenam, tuliskan kesimpulan pada tahap conclusion. Ketujuh, video dan LKPD dikumpulkan paling lambat Jumat 15 Desember 2021. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang orde reaksi. Jadi, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, silakan kalian review ulang pembelajaran kita pada hari ini. Dan silakan kalian pelajari terlebih dahulu tentang orde reaksi tersebut. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, karena ini masih dalam keadaan pandemi, sebaiknya di rumah saja. Sebelum Ibu akhiri pada pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu meminta maaf apabila ada kesalahan, baik salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.